Korintus 14 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-25. Saya akan bacakan bagi Anda sekalian. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, janganlah seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Dalam hukum Taurat ada tertulis, dengan bahasa-bahasa orang-orang asing dan dengan mulut orang-orang asing, aku akan berbicara kepada bangsa ini, namun demikian mereka tidak akan mendengarkan aku. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sebaliknya karunia bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Karena itu jika seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan setiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuk orang-orang luar atau orang yang tidak beriman, tidakkah mereka akan berkata bahwa kamu gila? Tetapi jika semua bernubuat dan masuk seorang yang tidak beriman atau orang luar, ia akan dipermalukan oleh semua itu dan diselidiki oleh semua. Segala rahasia yang terkandung dalam hatinya akan jadi nyata, sehingga dia akan sujud menyembah Allah dan mengakui bahwa Allah benar-benar ada di tengah-tengah kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Silakan duduk saudara sekalian. Selamat hari Minggu dan selamat datang khususnya kepada Anda yang sedang visiting dari Indonesia, Anda yang pertama kali beribadah di ICC Melbourne bersama dengan kami. Kita berada di dalam seri khotbah bagaimana menjadi gereja yang penuh Roh Kudus, the Spirit Filled Church. Dan kita untuk itu melihat seri 1 Korintus. Sudah cukup lama kita ada di surat ini dan hari ini kita sampai di 1 Korintus pasal 14 ayat 20 sampai dengan 25 yang berbicara menurut saya topik ini saudara. Itu yang akan kita renungkan hari ini. Kalau saya bertanya kepada Anda, ibadah minggu seperti hari ini yang Anda hadiri, apakah itu seharusnya untuk orang percaya atau untuk orang yang tidak percaya? Atau dua-duanya. Tadi saya mau pakai Mentimeter sebenarnya untuk ngetes saudara, kira-kira yang mana yang benar. Apakah ibadah minggu seharusnya diatur, didesain sedemikian rupa untuk orang percaya saja, atau juga untuk orang yang tidak percaya? Menurut Anda yang mana? Silakan diskusi 5 menit dengan sebelahnya. Enggak ya, nanti jadi seminar ya, ini khotbah soalnya. Tapi saudara-saudara, saya akan berikan jawabannya dengan big idea yang kita akan lihat di slide berikutnya. Tuhan Allah dimuliakan di dalam ibadah Kristen seperti ini. Pada waktu kebenaran Injil itu membangun jemaat, membangun orang percaya dalam iman mereka, dan menegur orang yang belum percaya akan dosa mereka. Saya ulangi lagi ya. God is glorified, Tuhan dipermuliakan di dalam ibadah minggu seperti ini. Pada waktu kebenaran Injil itu berbicara baik kepada orang percaya dan kepada orang yang tidak percaya sekaligus. Cuman impactnya beda, yang satu dibangun, yang satu disadarkan akan dosanya. Saudara, itu menjadi ide besar dari khotbah hari ini. Nah, tapi jangan hanya percaya saya, kita lihat ayat-ayatnya. Mari kita lihat poin yang pertama. Tuhan Allah itu dipermuliakan di dalam ibadah Kristen pada waktu Injil itu disampaikan saat orang-orang percaya, Anda-anda yang sudah percaya ini memakai karunia-karunia yang Tuhan berikan di dalam kasih dan kedewasaan. Nah, ayatnya dari mana? Poin pertama ini, mari kita lihat slide berikutnya. Ayat yang ke-20, Paulus berkata, saudara-saudara jangan jadi anak kecil. Kenapa saudara? Paulus bilang begini. Kalau Anda tahu konteks 1 Korintus 14, sudah ngikutin seri khotbah ini, makanya kenapa kita selalu eksposisi, gak lompat-lompat saudara, gak asal comot ayat. Itu sebab banyak orang Kristen jadi tidak alkitabiah, karena cuman ayatiah gitu ya, artinya nyomot-nyomot ayat saudara. Kita mencoba untuk melakukan eksposisi secara teratur setiap minggu dari satu kitab. Karena kita percaya kurikulum Allah adalah kurikulum yang terbaik. Itu sebabnya kita melihat seluruh surat ini secara keseluruhan. Nah,
Di dalam konteks 1 Korintus, yang terjadi adalah gereja ini adalah gereja yang abuse karunia-karunia yang supranatural, karunia berbahasa roh, karunia bernubuat, dan karunia miracles, ya, membuat mujizat. Nah, ini karunia-karunia yang disebut sebagai sign gifts, karunia yang memberikan tanda-tanda, dan itu di abuse, saudara, di gereja Korintus. Khusus terhadap bahasa roh yang menjadi tekanan Paulus di 1 Korintus 14. Mereka itu memakainya untuk self-indulgent, untuk menyatakan bahwa saya lebih rohani dari kalian karena saya bisa berbahasa roh, kalian kan enggak. Dan yang terjadi, saudara, di gereja itu dalam ibadah, ada orang yang kemudian ngomong bahasa yang tidak dipahami oleh banyak orang. Lalu ada orang yang kemudian melakukan hal yang sama sehingga ibadah jadi kacau karena semua orang ngomong bersamaan dalam bahasa yang berbeda-beda. Ada yang ngomong bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Swahili, bahasa Jepang, dan seterusnya. Anda bisa bayangkan betapa kacau gereja yang sedemikian. Karena tidak ada yang menginterpretasi, tidak ada yang mencoba untuk menjelaskan apa yang barusan dikatakan oleh orang tadi. Dalam bahasa Swahili misalnya, nggak ada yang terjemahkan, sehingga orang nggak ngerti, saudara. Itu yang menjadi concern Rasul Paulus. Itu sebab kenapa sebelum 1 Korintus 14 dia menulis apa? 1 Korintus 13, ya pasti kan ya. Dia menulis tentang apa, saudara, di 1 Korintus 13? Kasih. Satu pasal khusus tentang kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu. Supaya jemaat Korintus ini sadar bahwa kalian ini tidak mengasihi orang lain. Waktu kalian hanya memakai bahasa roh untuk menyombongkan diri, saya lebih rohani daripada orang lain. Padahal yang kalian katakan itu tidak membangun jemaat. Itu konteksnya, saudara. Nah, saya ingin menggarisbawahi tentang bahasa roh. Minggu lalu kita sudah mulai masuk ke sana, tapi saya ingin menjelaskan supaya saudara jelas. Tentu tidak bisa sedetail mungkin karena ini bukan seminar, ini bukan PA, bukan pemahaman Alkitab, tapi saya ingin menggarisbawahi 4 hal tentang bahasa roh supaya Anda memahami. Yang pertama dalam slide ini ya, tongues itu lidah. Jadi dalam bahasa aslinya itu glosa, diterjemahkan lidah atau bahasa biasanya. Ya, maka itu sebabnya di Indonesia muncul istilah bahasa lidah, gitu digabung dua-duanya. Atau bahasa roh, saudara. Itu adalah karunia roh yang berarti orang itu bisa ngomong di dalam bahasa yang tadinya dia nggak pernah belajar. Jadi misalnya, saudara, kalau saya lagi khotbah begini, tiba-tiba saya langsung ngomong di dalam bahasa Jerman. Saya nggak tahu bahasa Jerman, saya nggak pernah belajar. Tiba-tiba saya ngomong bahasa Jerman karena ada orang yang dari Jerman atau bisa bahasa Jerman lalu mendengar saya. Itu yang persis terjadi di Kisah Rasul pasal 2, bukan? Waktu Roh Kudus dicurahkan, para rasul itu bisa didengar di dalam bahasa yang berbeda-beda. Jadi nggak perlu AI, nggak perlu Google Translation, saudara. Semua orang bisa mendengar dalam bahasa masing-masing. Luar biasa ya teknologi dari surga itu. Itu yang dimaksud dengan bahasa roh. Jadi ngomong di dalam bahasa lain. Dan Anda perhatikan di sana, ini bahasa manusia, saudara. Bukan bahasa estatik. Bahasa yang syllables yang gak ada artinya. No, it's actually real human language. Yang bisa dipahami oleh orang yang mengerti bahasa tersebut. Anda tahu ada ratusan bahasa bukan di Indonesia. Itu sebabnya kadang-kadang kita merasa ini bahasa malaikat. Sebetulnya itu adalah kalimat hiperbola Rasul Paulus. Karena Paulus mengatakan itu di ayat di pasal yang ke-14 ayat 1, 2, 3, 4, 5 itu kalau Anda baca seperti itu, saudara. Dia mau ngomong bahasa manusia atau bahasa malaikat, maksudnya adalah sepertinya memang kayak bahasa malaikat karena nggak ada yang ngerti, saudara. Dan kemungkinan besar itu adalah salah satu bahasa yang ada di dunia ini tapi nggak ada yang tahu di dalam konteks jemaat tersebut. Yang kedua, tujuan bahasa roh diberikan itu adalah untuk membangun orang yang sedang berdoa dengan bahasa tersebut di dalam konteks devotion pribadinya bersama dengan Tuhan Allah. Tetapi
Paulus menggarisbawahi itu tidak akan membangun gereja kecuali itu diterjemahkan, diinterpretasikan. Itu sebabnya Paulus bilang misalnya di ayat yang ke-19, dia bilang begini, dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka ngomong 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain daripada ribuan kata dengan bahasa roh. Misalnya 5 kata, engkau berdosa, Yesus tetap mengasihimu. Anda ngerti kan semua? Anda diberkati dengan kalimat 5 kata itu daripada ribuan bahasa, ribuan kata yang saya katakan dalam bahasa Korea yang Anda ngerti misalnya. Saya juga nggak bisa, by the way. Itu yang dimaksud oleh Rasul Paulus, saudara. Jadi tujuannya itu mungkin untuk pribadi, tapi begitu di dalam pertemuan jemaat, kalau tidak diterjemahkan, itu seperti tong kosong bunyinya nyaring, seperti canang yang bergemerincing karena tidak mengasihi orang lain, saudara. Jadi tujuan bahasa roh kalau dalam pertemuan jemaat itu adalah untuk membangun jemaat, bukan untuk memamerkan spiritualitas seseorang. Jadi Anda harus tahu bahwa di dalam seluruh pasal yang panjang ini, 1 Korintus 14, sebenarnya yang ada di benak Paulus, benang merahnya itu adalah kalimat build up, membangun. Anda bisa lihat ya kalau Anda buka Alkitab Anda di handphone. Ayat 3, ayat 4, ayat 5, ayat 12, ayat 17, ayat 26, kira-kira 7 kali saudara. Paulus itu memakai kata membangun, membangun, membangun jemaat. Itu yang ada di benak Paulus. Jadi benang merahnya adalah semua anugerah, semua karunia yang Tuhan berikan, tujuannya cuma satu, membangun gereja. Kalau bahasa roh itu diucapkan oleh seseorang, nggak ada yang ngerti, itu namanya percuma dan tidak berguna. Ya, demikian saudara. Yang ketiga, itu sebabnya interpretasi dan intelligibility, artinya bisa dipahami, itu sangat krusial pada waktu menggunakan bahasa roh di dalam konteks korporat. Ini sebabnya kenapa di banyak gereja-gereja modern, khususnya teman-teman saudara kita yang Pentecostal Charismatic, seringkali saudara pada waktu mereka bersamaan melakukan ini dan tidak ada yang ngerti, ini adalah sebuah pelanggaran dari 1 Korintus pasal yang ke-14. Sebaliknya gereja-gereja yang lebih tradisional seperti kita, Reform, Presbyterian, punya kesalahan yang sama dalam bentuk yang berbeda, yaitu kita seringkali menghina, kita seringkali mengatakan itu dari setan tanpa kita mencoba untuk melihat saudara apa yang sebenarnya sedang Paulus katakan. Karena Paulus sendiri bilang, aku itu berbahasa roh lebih daripada kalian semua. Jadi di dalam devotion pribadinya Paulus menggunakan itu. Tetapi dia tidak pernah menggunakannya di dalam konteks korporat. Jadi jangan mengabuse-nya dengan memakainya secara tidak bertanggung jawab, tapi juga jangan kemudian menghina, apalagi demonize ya, mempersetankan orang-orang yang memiliki karunia untuk berbahasa roh. Yang terakhir ini yang paling kontroversial, saudara. Banyak teolog reform, kalau Anda tidak memahami istilah reform Presbyterian itu sama, sebuah kerangka teologis untuk menjelaskan doktrin-doktrin dasar dalam iman Kristen. Ya, ini dimulai dari zaman Reformasi, ya, abad yang ke-16 oleh Martin Luther, diteruskan oleh John Calvin dan seterusnya. Nah, para scholars yang menyelidiki Alkitab dengan serius sebagai full-time profession mereka di dalam kelompok reform itu mengatakan saudara bahwa bahasa roh itu sudah selesai, nggak perlu lagi berhenti pada waktu rasul-rasul selesai menuliskan Alkitab. Kalau Anda lihat di handphone suci Anda, ya, ada Kejadian, Keluaran, terus saudara 66 kitab sampai Wahyu, berarti sudah selesai. Kanon Alkitab itu sudah tutup. Itu sebabnya ayat di bawah itu yang saya garis bawahi pakai kuning. Waktu dikatakan when the perfect comes, ketika yang sempurna itu sudah tiba. Nah, yang sempurna oleh para teolog reform itu artinya ketika kanon Alkitab itu sudah selesai.
Pada waktu sampai wahyu sudah selesai ditulis, Anda tidak perlu lagi pewahyuan dari Tuhan. Jadi misalnya begini ya, supaya Anda paham. Kalau satu kali saya ngomong kepada Anda, kamu harus jual bisnismu minggu depan. Karena nanti dolar Amerika akan anjlok. Dolar Australia akan naik, misalnya begitu ya. Saya diberitahu Tuhan, jual bisnismu sekarang dan kamu akan beruntung. Saudara, dari mana asalnya? Atau yang lebih parah lagi dan seringkali terjadi, saudara, saya mendapat bisikan dari Tuhan, kamu harus menikah sama dia. Jangan sama dia, gitu ya. Nikahnya tahun depan, pacarannya mulai bulan depan. Sehingga ada 11 bulan pacaran. Wah, detail banget saudara. Hal-hal yang sedemikian itu sangat bahaya. Karena itu adalah nubuatan di luar Alkitab. Nah, para tokoh reform itu mengatakan bahwa itu semua tidak perlu. Karena Rasul Petrus mengatakan segala hal yang kita perlukan untuk bisa bertumbuh seperti Kristus sudah Tuhan berikan di dalam 66 kitab yang ada di dalam Alkitab kita. Itu sebabnya kalau kita baca firman, kita akan bertumbuh darinya. Kita akan bisa bertumbuh di dalam Injil Kristus melalui 66 kitab yang sudah Allah berikan. Nah saudara, di dalam gereja Presbyterian seperti kita ini, Anda tahu ya, gereja Presbyterian itu dianggap gereja yang tradisional, kaku dan seterusnya. Padahal kalau anagramnya kata Presbyterian itu kalau dibolak-balik, Anda tahu bisa jadi kalimat apa? Britney Spears. Enggak percaya ya? Coba Anda nanti di rumah ya, coba pakai kertas Presbyterian. Jadi Britney Spears. Jadi sangat agile dan adaptif gitu ya kira-kira. Tapi itu enggak penting ya. Nah sekarang saya ingin tunjukkan kepada Anda, Presbyterian itu pemegang Westminster Confession of Faith dalam slide berikutnya. Nah saudara, ini adalah satu dokumen yang penting yang menggarisbawahi doktrin-doktrin dasar iman Kristen. Dan inilah yang dipegang oleh gereja-gereja seperti kita. Nah di dalam Westminster ini ada banyak sekali artikelnya. Beberapa yang relevan dengan konteks kita, topik kita hari ini, itu ada di artikel 1.6, 1.10, 25.3. Tiga hal itu mengatakan yang pertama saudara, bahwa tidak boleh apapun ditambahkan kepada Alkitab. Sudah 66 kitab. Itu sebabnya tidak perlu lagi ada pewahyuan yang baru. Yang kedua, bahasa roh itu tidak lagi dibutuhkan sekarang karena kanon sudah tutup seperti yang tadi saya katakan. Dan hanya Alkitab menjadi otoritas final terhadap apa yang benar, apa yang salah. Bukan Alkitab dan gereja, karena banyak saudara orang yang mengatakan bahwa Alkitab dan gereja itu sama berkuasanya. Jadi kalau ada pemimpin gereja yang bisa mengatakan tetapi Tuhan kasih tahu saya semalam, dan itu berlawanan dengan Alkitab, saudara Anda harus nurut Alkitab dan tidak nurut sama pemimpin gereja. Pada waktu dia berkata-kata tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi the scripture is the final authority. Yang ketiga saudara, Tuhan sekarang menggunakan ordinary means of grace. Apa itu? Doa, baca firman, baptisan, perjamuan kudus. Semua itu hal-hal yang disebut ordinary. Anda nggak perlu les bahasa roh. Ada saudara di Indonesia. Saya nggak tahu berapa sekarang biayanya per bulan. Dan itu sebuah hal yang saya kira sangat-sangat serius, tidak memahami saudara bahwa ini semua adalah anugerah. Kalau Tuhan memberi Anda karunia bahasa roh untuk devotion pribadi, itu sesuatu yang diberikan Tuhan dengan kasih karunia-Nya. Saya pernah melihat John Piper, seorang yang percaya akan bahasa roh. Dia berdoa berkali-kali minta Tuhan kasih saya kemampuan untuk bisa berdoa pribadi kepadamu Tuhan dalam bahasa yang aku sendiri gak bisa, kata dia. Tapi Tuhan tidak pernah kasih dia.
Kenapa saudara? Karena sebetulnya ordinary means of grace ini cukup. Cukup untuk kita itu bisa bertumbuh semaksimal mungkin dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Nah, kalau Anda tanya, saya di mana posisinya? Sebetulnya nggak terlalu penting sih saya di mana, karena Anda harus meneliti sendiri. Tapi saya boleh share posisi saya, saudara, beda dengan John MacArthur misalnya yang hard cessationist. Ada satu paham yang disebut soft cessationist. Itu maksudnya adalah, jadi saya percaya begini saudara, mujizat masih ada nggak? Masih. Tapi orang yang bisa melakukan mujizat nyembuhin orang sakit, itu sudah nggak ada. Nggak ada orang seperti Paulus yang bisa membangkitkan orang mati. Petrus membangkitkan Dorcas. Anda bisa baca ya ceritanya di Kisah Rasul 9. Dia lihat ada janda miskin yang meninggal, namanya Tabita alias Dorcas. Lalu Petrus ini kasihan saudara, lalu didoakan terus dia bangkit lagi. Nggak ada hari ini seperti itu. Tetapi Tuhan masih bisa menyembuhkan orang dengan mujizat. Pada waktu misalnya saya berdoa bagi Anda, lalu Anda tiba-tiba sembuh. Masih bisa saudara, tapi tidak permanen itu. Karena kalau permanen, kenapa orang itu tidak kerjanya muter di UGD tiap hari? Seluruh Jabotabek. Ya. Itu pertanyaan yang penting bukan? Karena seharusnya itu yang dia lakukan kalau memang itu permanen. Demikian juga saudara dengan karunia bernubuat dan karunia berbahasa lidah. Kalau dia itu betul-betul adalah memiliki wahyu dari Tuhan, saudara, maka seharusnya dia terus memberitahu orang untuk bertobat. Nah, jadi semua klaim yang dia lakukan kalau itu dari Tuhan harus diuji, difilter oleh firman Tuhan. Ya, ini yang saya kira Paulus sedang garis bawahi di gereja Korintus. Dan realitanya adalah mereka tidak memakainya dengan bertanggung jawab. Nah, dalam slide berikutnya, ayat 21 dan 22, Paulus mengutip dari Yesaya 28. Konteks Yesaya 28, ketika dikatakan di sana, dengan bahasa orang-orang asing, Aku Allah akan berbicara kepada bangsa Israel. Saudara, ini hukuman sebetulnya. Bangsa-bangsa asing ini siapa? Bangsa-bangsa asing ini adalah bangsa Asyur, Babel, Persia, Yunani, bahkan Romawi nanti di perjanjian baru. Maksudnya apa? Allah sedang berkata kepada bangsa Israel, engkau tidak mau dengar nabi-nabi yang aku utus untuk engkau. Sekarang aku akan kirim bangsa-bangsa yang engkau tidak ngerti bahasanya. Bangsa Asyur, bangsa Babel dan seterusnya. Kenapa? Karena mereka mengeraskan hati mereka terhadap Tuhan. Jadi saudara, Paulus sedang memakai ini untuk mengatakan kepada jemaat Korintus, kalau engkau membuat sebuah pernyataan dalam bahasa yang tidak mengerti oleh jemaat, maka itu sepertinya memberikan penghukuman. Nah, analoginya sederhana, kalau Anda di tempat kerja ya, khususnya di Australia ini, saya nggak tahu pernah nggak, teman Anda itu ya, sekelompok orang misalnya 3 orang, itu ngomong dalam bahasa yang Anda nggak ngerti. Misalnya mereka dari Sri Lanka lalu ngomong bahasa mereka sendiri, atau mereka ngomong bahasa Mandarin yang Anda juga nggak ngerti, saudara. Anda bingung kan, ini lagi ngosipin bos apa jelekin saya nih. Anda kesel kan, rasanya tidak diikut sertakan dalam pembicaraan itu. Nah, demikian juga kalau di dalam pertemuan jemaat seperti ini, ada yang tiba-tiba ngomong bahasa roh dan Anda nggak ngerti, itu sepertinya Anda sedang memberikan penghukuman, orang tersebut memberikan penghukuman kepada Anda. Anda merasa left out, Anda merasa excluded, tidak ada kasih di dalamnya. Itu poin yang pertama. Nah, kalau Anda sudah mengerti konteks ini, tekanan khotbah saya sebenarnya ada di poin yang kedua. Mari kita lihat poin yang kedua. Poin yang kedua adalah Tuhan Allah dimuliakan dalam ibadah hari Minggu. Ketika Injil itu dipresentasikan dengan intelligibility dan dengan jelas kepada orang yang belum percaya. Mari kita lihat ayatnya di slide berikutnya. Saudara, sana dikatakan gini ya. Kalau jemaat kumpul sama-sama, lalu setiap orang berbahasa roh, terus masuklah di dalam ruang ibadah, mungkin telat.
orang yang dari luar atau tidak beriman, tidakkah mereka akan berkata, loh ini orang Kristen kok gila ya? Ngomong tidak ada artinya. Itu yang dimaksud Paulus, saudara. Kenapa? Karena semuanya lagi ngomong dalam bahasa yang tidak bisa mereka pahami. Tapi saya ingin menggarisbawahi beberapa hal melalui ayat ini. Yang pertama, saudara, Paulus itu berasumsi bahwa di dalam ibadah Kristen ada orang-orang yang belum percaya. Saya bertahun-tahun jadi orang Kristen tuh nggak pernah ngelihat ini sampai beberapa tahun yang lalu, saudara, ketika membaca karya Tim Keller, almarhum Nah, saudara, dia mengatakan bahwa ini asumsi yang seringkali dilupakan oleh banyak pemimpin gereja. Bahwa ibadah Kristen bukan hanya untuk orang percaya. Orang yang tidak percaya pun akan tertarik datang. Kalau apa yang dilakukan dalam ibadah, mulai dari votum sampai ke benediction, sampai ke doa berkat, itu bisa dipahami oleh orang yang belum percaya. Dan yang disampaikan itu tidak membingungkan, tetapi jelas. Jelas dulu, menarik urusan yang kedua. Tapi jelas dulu, saudara. Itu sebabnya kalau misalnya kita bilang gini ya, anak domba Allah, darahnya tercurah bagimu. Saudara, orang yang tidak Kristen, itu mereka mikir gini, kok orang Kristen itu ngomongnya ngeri-ngeri banget ya. Darah, anak domba, pasti bau, pasti amis dan seterusnya. Kenapa sih? Dunia sudah modern ngomongnya darah anak domba. Nah, saudara, itu sebabnya Anda perlu menjelaskan. Itu adalah simbol dari perjanjian lama. Ya kan? Bagaimana Yesus itu seperti anak domba yang dipotong supaya darahnya itu menggantikan dosa orang-orang yang harusnya mati. Jadi tanpa pertumpahan darah menggantikan dosa darah orang-orang berdosa ini tidak ada pengampunan. Itu penulis Ibrani bilang begitu. Nah, itu sebabnya darah anak domba itu hanyalah simbol dari pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kalau dijelaskan begitu, orang yang tidak percaya bilang, oh itu toh maksudnya. Jadi ini bukan kelompok orang barbarik yang kayak kultik gitu ya, yang makan darah dan minum darah dan seterusnya. Mengerikan banget. Nah, kalau kita tidak menjelaskan dengan seperti itu, saudara, maka orang yang tidak percaya, mereka alergi untuk balik minggu depannya. Itu sebabnya yang terjadi adalah mereka tidak pernah lagi menginjakkan kaki di gereja. Yang seharusnya terjadi di ayat yang ke-25 itu ya. Pada waktu mereka memahami apa yang sedang terjadi, maka dikatakan di sana segala rahasia yang terkandung dalam hatinya menjadi nyata. Maksudnya apa? Mereka sadar saya orang berdosa. Mereka sadar saya butuh Tuhan. Mereka sadar bahwa saya harus datang kepada Yesus Kristus untuk mendapatkan pengampunan dan keselamatan. Itu yang seharusnya terjadi dan mereka akan kemudian ikut menyembah Tuhan dan sadar bahwa God is among them. Tapi saudara, yang sering terjadi adalah seperti slide yang berikutnya ini. Di banyak ibadah Kristen gak ada orang yang belum percaya hadir. Kenapa? Karena para jemaatnya mikirnya begini, saudara. Saya susah sih ngajak teman, karena saya pasti yakin teman-teman saya tuh gak ngerti dan gak tertarik dan akan merasa bosen dan merasa gak berguna untuk datang di ibadah. Bayangin mereka harus dengar paduan suara yang nyanyi dalam bahasa Jerman. Ya kan, what's the point misalnya? Mereka harus dengerin orang bersyafaat bersama-sama 200 orang. Gitu. Gak ada yang, jadi orang yang belum bisa berdoa, saudara, mereka bingung. Saya harus ngikutin doa yang mana? Sebelah depan, sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah belakang saya. Karena bareng-bareng berdoanya. Saudara tahu kenapa? Di ICC Melbourne kita tidak pernah berdoa syafaat di ibadah minggu bersama-sama membuka suara. Karena 1 Korintus 14, saudara. Kita berdoa seperti itu di dalam pertemuan leaders. Tapi tidak di dalam ibadah. Tujuan dasarnya adalah 1 Korintus 14.
supaya mereka itu tidak merasa excluded. Saya tidak pernah menyuruh saudara misalnya ke gereja harus bawa Alkitab. Ayo kita buka kitab Mika gitu ya. Wah, yang orang Kristen sudah tahu Mika gampang, perjanjian lama. Yang baru datang ke gereja, saudara, Mika itu apa? Nggak ngerti kan? Oh, baca itu di mana? Itu sebabnya, saudara, kita mencoba untuk segala sesuatu di dalam liturgi ibadah kita dari votum sampai benediction itu bisa dipahami oleh orang-orang yang bukan Kristen sekalipun. Karena kalau enggak yang terjadi adalah cycle seperti ini. Pemimpinnya bilang, ya memang ibadah itu buat orang Kristen saja. Lalu leadernya bilang, kalau begitu ibadah nggak usah diganti, sesuai dengan liturgi di abad yang ke-16. Sampai sekarang ya tetap sama. Lalu yang terakhir, saudara, itu sebab anggotanya bilang, saya memang nggak pernah bawa teman ke gereja kok dari dulu sampai sekarang. Padahal di 1 Korintus 14 saja, Paulus itu sudah berasumsi akan ada orang-orang yang belum percaya datang di ibadah. Summary-nya seperti ini, saudara. Tujuan kita, next slide, bukan untuk mengakomodasi orang-orang yang tidak percaya, tapi untuk mengkomunikasikan Injil dengan jelas kepada mereka. Tujuan kita bukan untuk menghibur mereka. Ini bukan tentang seeker sensitive service, bukan, saudara. Bukan supaya membuat mereka itu merasa nyaman sehingga nggak bisa beda antara ke bioskop atau ke gereja, antara ke konser pop gitu ya, ke konsernya Taylor Swift dan ke ibadah Kristen kok sama banget gitu ya. Bukan tujuannya, bukan itu. Tujuannya adalah supaya ada clarity of message. Injil Kristus Yesus diberitakan dari mimbar. Tujuannya bukan untuk membuat mereka comfortable, tapi supaya mereka paham apa yang sedang disampaikan. Itu sebab semua hal yang ada di ibadah diatur sedemikian rupa sehingga semua orang ngerti. Yang sudah lama Kristen, yang baru Kristen, yang belum Kristen. Nah, saudara, implikasinya apa kalau ini dilakukan? Ada banyak implikasinya, tapi satu saja dalam slide yang saya tunjukkan dari Tim Keller, saudara. Dalam artikelnya Evangelistic Worship dia menulis seperti ini. Implikasinya adalah setiap minggu di ibadah itu terjadi KKR. Tahu ya KKR ya, kebaktian, kebangunan rohani. Saudara, biasanya di gereja-gereja tradisional seperti kita ini, khususnya di Indonesia, KKR itu diadakan setahun apa 2 kali setahun. Ya kan? Lalu dipasanglah spanduk gede-gede, KKR bulan depan, Jumat malam jam 7. As if Anda bisa suruh Roh Kudus untuk datang. Roh Kudus jangan lupa ya, Jumat jam 7 loh. Jangan jam 8 telat Roh Kudus. Karena kita sudah plan jauh-jauh hari ini untuk KKR gitu. Saudara, sebetulnya kebangunan rohani harus terjadi setiap minggu di setiap ibadah Kristen. Kenapa? Karena Injil Kristus Yesus itu diberitakan kepada orang-orang yang belum percaya sekalipun. Dan kepada orang yang sudah Kristen. Nah, bedanya apa, saudara? Tim Keller menjelaskan, orang Kristen yang tertidur itu dibangunkan. Orang Kristen yang nominal itu bertobat. Orang yang belum Kristen itu dijangkau dengan Injil. Nah, apa bedanya, saudara? Mari kita coba evaluasi. Apakah Anda termasuk orang-orang yang disebut Tim Keller sebagai sleepy Christian? Bukan karena tadi malam begadang lalu di ibadah ngantuk. Tapi maksudnya adalah, hei orang-orang Kristen yang sleepy, yang ngantuk. Maksudnya adalah orang-orang yang sepertinya merasa percaya, tapi tidak punya kesadaran bahwa mereka itu adalah orang berdosa yang butuh Yesus setiap saat. Nggak ada kesadaran bahwa Tuhan begitu suci, aku begitu berdosa. Dia sudah menyelamatkan aku dari kematian, dari neraka, dari setan di masa lampau. Tapi sekarang pun setiap hari aku tetap butuh dia. Kalau enggak aku akan terus berdosa kepada dia. Kalau Anda sleepy Christian, Anda tidak menyadari itu. Atau Anda orang Kristen yang nominal. Ya, saya ke gereja supaya enggak dimarahin mama, supaya saya bisa dapat pacar di gereja dan berbagai macam alasan, tetapi tidak pernah benar-benar diyakinkan akan dosa yang Anda miliki. Itu Kristen nominal.
Nah, Tim Keller mengatakan bahwa kalau orang Kristen yang sleepy dan nominal ini terbangun, lalu mereka menjadi orang yang berani bersaksi, maka orang-orang yang bukan Kristen, teman mereka itu mau datang ke gereja dan mereka akan bertobat melihat perubahan besar yang ada dalam hidup orang-orang Kristen yang tadinya cuman KTP. KTP-nya Kristen tapi hidupnya seperti orang yang tidak kenal Tuhan. Kalau ada perubahan dalam diri orang-orang tersebut, maka orang-orang yang bukan Kristen ini akan tertarik datang kepada Yesus. Saudara, Anda termasuk yang mana hari ini? Sungguhkah Anda sudah mengenal Kristus yang diberitakan di dalam mimbar gereja? Yang sudah mati bagi dosa Anda. Yang tidak bisa Anda bayar dengan amal baik, dengan kegiatan rohani apapun itu. Yesus sudah lakukan itu bagi Anda. Dan dia dibangkitkan supaya Anda hidup bukan lagi untuk diri Anda sendiri, tapi untuk Dia yang sudah mati dan bangkit bagimu. Kalau Anda belum, berarti Anda mungkin termasuk sleepy Christian, nominal Christian, dan Anda perlu bangun, saudara. Kalau ini diberitakan setiap minggu di mimbar, dan saya pikir saudara, kalau di gereja kita 20% dari sekitar 200 orang yang hadir, berarti ada 20 orang, itu belum percaya, itu satu hal yang sangat baik sebetulnya. 20%. Setiap minggu ada 20 orang yang belum percaya datang di ibadah kita. That is a healthy figure. Tapi itu tidak akan pernah terjadi kalau Anda tidak membawa teman Anda yang belum percaya untuk datang di ibadah. Dan Anda tidak akan bawa teman Anda yang belum Kristen kalau Anda merasa nggak mungkin teman saya akan betah di ibadah. Padahal cuma 1 jam lebih sedikit. Itu sebabnya mari saudara kita bersama-sama berdoa untuk memakai gift kita. Dan bersama-sama berdoa untuk mengajak orang lain datang ke gereja. Supaya pada waktu mereka datang di ibadah seperti ini, mereka mendengarkan salib Kristus Yesus. Mereka fall in worship, kata Rasul Paulus. Mereka beribadah kepada Tuhan dan mengatakan Tuhan betul-betul hadir dalam ibadah itu. Aku merasakan suaranya. Aku mendengar panggilannya untuk datang kepadanya. Maukah Anda menjadi teman seperti itu? Yang membawa mereka keluar dari kematian menuju kepada kehidupan dalam Kristus. Karena Anda membawa mereka datang kepada Yesus yang disampaikan di mimbar ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.